Baik, Ibu Miftah, lalu bagaimana kehidupan Ibu nih setelah menikah? Saya bersama suami saya bahagia. Dan tapi karena mertua saya itu tidak setuju dengan saya juga waktu itu. Mertua saya itu kasar. Dan saya yang dulunya boleh kuliah, boleh kerja, saya dijadikan pembantu di situ. Kemudian saya tiap pagi subuh, saya harus mengerjakan semuanya yang biasanya dikerjakan dua pembantu. Bahkan suatu hari, saya hanya menjatuhkan piring saja. Saya harus ganti dan saya dilempar dengan piring. Astaga! Miftah! Kamu tahu, ini piring mahal. Piring sayangan saya. Maafin Miftah, Bu. Miftah nggak sengaja. Nggak sengaja. Enak bener kamu ngomong ya? Hah? Nggak bisa kerja kamu? Bisa, Bu Miftah. Miftah belum makan, Bu. Belum makan? Kerja aja nggak bener. Minta makan. Maaf. Ini piring kesayangan saya. Saya jaga ini piring hati-hati. Piring mahal. Nggak pernah bener kalau kerja ya. Maafin Mita, nggak akan terulang lagi deh, Bu. Mita belum makan seharian, Mita capek, Bu. Makan lagi yang diomongin. Hah? Mau makan ini kamu? Hah? Mau makan ini? Mau? Makan ini? Makan itu? Bener kamu. Ini kondisinya mertuanya udah segitu ikut campurnya. Kemudian tapi ibu ini hebat, dia bisa menjaga masalah dia dengan mertuanya terhadap ke suaminya, dia nggak bilang. Terus kemudian mertuanya menuntut anak dan meminta anaknya itu untuk menikah lagi biar bisa dapat punya anak. Ya, Ibu Miftah, saya paham lah. Ibu sayang sama suami. Ya. Tetapi kalau saya lihat di sini, Mas Farid, pemirsa, ada sebuah kesalahan. Pertama, kesalahan suami. Memang betul identik kalau di negara kita itu kan ini anak tunggal, sehingga harus tinggallah bersama mertua di tempat rumahnya suami karena ini anak tunggal. Tetapi kalau saya lihat dengar ceritanya Ibu Miftah ini sebuah perlakuan yang tidak benar. Ini perlakuan yang tidak manusiawi. Pertama dari pihak mertua. Seorang anak yang sudah memiliki pasangan itu sudah punya kehidupan sendiri. Orang tua tidak boleh ikut campur kecuali kalau ada masalah-masalah yang sangat urgen. Loh, ini seorang Ibu Miftah yang mau tinggal bersama mertuanya sudah dianggap pembantu, menyelesaikan banyak urusan, diperlakukan yang tidak manusiawi. Anehnya lagi, sang suami ini tidak mau peduli. Loh, kok masa iya satu rumah tidak tahu kondisi istrinya? Ini suami yang bagaimana? Suami itu kan bertanggung jawab. Betul, suami itu harus bakti kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Tapi dia punya kewajiban untuk menghormati, memuliakan perempuan. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dianggap maudhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Wa ma akraman nisaa illa karimun.
wa ma ahanahunna illa laim. Laki-laki yang mulia itu pasti memuliakan istrinya. Laki-laki yang kurang ajar, yang celaka, yang jahat itu pasti membuat jahat kepada istrinya. Ini jelas nih. Berarti kalau ada suami tidak memuliakan istrinya, itu bukan suami yang mulia. Ini camkan ini. Ini kok masa iya sampai makan nggak tahu. Terus ketika makan sarapan bersama misalnya pagi-pagi, kan itu waktu ketemulah kalau di Jakarta waktu ketemu keluarga. Masa iya nggak tahu istrinya nggak makan, nanti dikasih makan sisa. Ini ada dua kesalahan. Pertama, suaminya nggak peduli dengan istrinya. Yang kedua, mertuanya bisa ikut-ikut. Kemudian tadi diceritakan Mas Farid persoalan misalnya memecahkan piring. Kalau secara hukum memang betul kalau kita itu menjatuhkan barang milik orang, ya kita harus mengganti. Apapun milik orang tua, milik siapa, kan itu harta orang lain. Kita wajib mengganti kalau kita merusak. Tetapi sekali lagi ada akhlak lah. Ini siapa? Ini kan juga menantu. Menantu tidak lain adalah ya anak lah, anggaplah anak. Masa iya misalnya piring pecah, ya kan dengan cara yang baik. Ini harus disebarkan. Jangan sampai di rumah tangga itu terus merasa ini punya saya, ini punya Anda. Loh, kita kan hidup bersama. Orang mulia itu adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Kan sering disampaikan al-muslimu man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang bisa mengamankan tetangganya dari lisan dan tangannya. Artinya nggak pernah kita merasa mengganggu orang, terganggu dengan orang lain. Apalagi satu rumah. Itu Mas Farid. Nah Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan kasus yang mertuanya itu nggak suka sama Ibu Miftah, selain nggak merestui plus ditambah lagi nggak punya anak nih dari hasil pernikahannya itu dan memaksa untuk menikah lagi. Ya, ini persoalan kedua. Ternyata Ibu Miftah tidak punya anak. Sampai sekarang juga belum, atau karena sudah meninggal kan. Nah, memang itu sebuah tuntutan. Toh sudah diceritakan tadi bahwasanya Ibu Miftah ini rela lah. Ini ada cerita menarik tadi beliau sampai menangis, ini sebuah emosi. Dimana ketika suaminya menikah lagi harus di hadapan dia. Ya persoalannya sekali lagi kalau ngomong boleh sih boleh. Ini tergantung keridhaan. Kalau seorang istri ridho ikhlas, insya Allah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita ridho, ya Allah akan ridho lah. Tapi kalau kita jahat, ya nanti akan dapat akibatnya. Kan seperti itu. Menikah di depan istrinya kan sebetulnya ya bagi seorang istri yang tidak kuat pasti menyakitin lah. Padahal kita kan nggak boleh menyakitin orang. Dengan alasan kan boleh. Islam kan begitu. Suami kan boleh-boleh saja. Anda sih kamu nggak mau ridho, ya nggak boleh begitu. Kan harus kita menghormatin harga diri orang lain, perasaan orang lain. Ya kalau menikah misalnya tempatnya beda, kan begitu. Tetapi dengan kesabaran beliau, alhamdulillah. Persoalan tidak punya anak ya kemungkinan adalah takdir Allah. Anak itu adalah karunia dan anugerah Allah. Kalau memang seorang istri tidak bisa memberikan anak, mungkin karena sebab ya sakit atau apapun ya bisa jadi mengikhlaskan lah agar suaminya mendapatkan anak dari yang lain. Kenapa? Kalau ini tidak dibuka atau bahasanya tidak mengizinkan, tidak mengikhlaskan, bisa jadi nanti ada masalah yang lebih besar. Misalnya apa? Zina. Begitu kan? Di luar nikah, punya anak di luar nikah, lah itu lebih berbahaya. Ini maldorotnya lebih besar daripada yang dia mempertahankan ini. Tapi kalau sama dua-duanya itu ikhlas, gak apa-apa. Yang paling penting adalah keridhaan seorang istri. Karena dia sudah tidak mampu kan. Yang penting dia sudah berbuat baik. Dia gak mampu, ya apa boleh buat. Jalan terbaik adalah mungkin mengizinkan dengan cara yang baik. Karena apa? Alasannya sah. Secara fikih sah. Misalnya gak punya anak.
tapi dengan cara yang baik lah. Itu Mas Farid. Oke, baik.